kullu man yasluhu qalbahu lillahi azza wa jalla wa yakunu ma'ahud dunya wal akhiratu. Kullu man, setiap orang yang yasluhu, dia fa'ilnya qalbuhu, qalbu itu fa'ilnya. Kullu man, setiap orang yang yasluhu qalbuhu, hatinya telah lurus lillahi, kepada Allah azza wa jalla, maka gitu ya, yakunu ma'ahu ad-dunya wal akhiratu. Yakunu itu apa? Fi'il madi, fi'il mudhari nakis ya. Kalau depannya dzaraf berarti isim kanannya muakhir, makanya dibaca ad-dunya wal akhiratu itu karena jadi isim kana muakhir gitu. Yakunu ma'ahu ad-dunya wal akhiratu gitu. Jadi orang kalau sudah lurus hatinya dengan Allah, kayak tadi, Allah itu berbuat baik pada siapapun, bener nggak? Yang taat ya dibaikin, yang melanggar juga tetap difasilitasi oleh Allah ya, rizkinya, terus napasnya gitu kan. Nah, kalau kita bisa seperti itu, lurus seperti Allah akhlaknya, yakunu ma'ahu, maka bersamanya ad-dunya wal akhiratu gitu, dunia dan akhiratnya bersamanya gitu. Nyambung Pak? Nyambung ya? Nah, baru naik ke atas, gimana caranya biar bisa lurus kan gitu. Nah, di sini ada keterangan yaqra'u sirruhu malahu fil lauhil mahfud. Yaqra'u sirru, sirru berarti fa'ilnya. Sir itu apa? Sir batin berarti maknanya ya, batinnya mampu membaca. Yaqra'u sirruhu, batinnya mampu membaca terhadap apa-apa yang lahu, miliknya, fil lauhil mahfud, fil lauhil mahfud. Jadi apa yang ada di lauhil mahfud bisa dibaca, tapi miliknya, bukan milik orang lain. Sebelum kita dijadikan oleh Allah, rencananya kita sudah dijadikan oleh Allah lebih dulu, dari mulai lahir sampai meninggal. Itu rencananya kita sudah Allah susun, Allah catat di lauhim mahfud, baru kita diciptakan gitu. Makanya ketetapan yang disebut ketetapan sejak zaman azali gitu. Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah merencanakan dari lahir sampai matinya kita. Nah, ternyata ada orang yang mampu membaca itu. Yaqra'u sirruhu malahu fil lauhil mahfud gitu. Terus bisa bacanya gimana gitu, cirinya bagaimana gitu ya. Summa yutli'u al-qalbu ala dzalika. Kemudian hatinya menampakkan hal itu. Jadi ciri kita bisa baca apa yang ada di lauhil mahfud itu, hatinya menampakkan hal itu. Jadi maksudnya apa? Apa yang ada di hatinya, itulah yang ada di lauhil mahfud, sehingga rencana-rencananya cocok. Paham nggak? Allah punya rencana tentang kita, kita pun punya rencana tentang kita juga. Nah, itu yang berjalan rencananya siapa? Allah. Kalau rencana kita cocok dengan rencananya Allah, pasti terbukti. Nah, itulah orang-orang yang mampu melihat. Ngerti nggak? Jadi apa yang ada di hatinya, itulah yang ada di lauhil mahfud gitu. Nyambung Pak? Nyambung nggak? Mas, tong mawa motor atuh Jumatana gitu kan, kata istrinya. Terus bapak maksain, ternyata pulangnya jalan kaki. Pulangnya jalan kaki, berarti istri bagus tuh ya. Iya, tong mau motor Jumatan biasa we jalan, maksa pulangnya malah jalan kaki. Nah itu berarti
hatinya mampu membaca. Gitu. Ya, nah itu mah kebenaran tadi. Kebenaran itu ternyata ada yang nggak kebenaran. Memang dia punya kemampuan itu. Nah, terus siapa yang bisa punya kemampuan seperti itu? Gitu kan? Nah, lanjutannya Pak. Ibtida'u hadzal amri. Nah, memulai dari urusan ini adalah al-islamu. Jadi kalau kita pengen seperti itu, kita harus al-islamu. Apa al-islamu? Berserah diri. Berserah diri itu gimana? Taat dan tunduk. Ada lagi yang lebih mudah Pak Ujang. Kira-kira berserah diri itu gimana sih gitu kan? Apa coba? Berserah diri itu gimana? Pasrah. Nah, pasrah itu yang gimana? Kita masih bingung juga. Pasrah gitu kan? Ayo, pasrah itu apa? Berserah diri itu apa? Pasrah itu apa? Gitu kan kita masih perlu penjelasan yang mudah. Nah, coba saya kasih ini, kasih gambaran ya. Bukan analogi, kalau analogi nanti kasus nantinya. Ini mah perumpamaan. Maksudnya agar untuk memudahkan memahami tentang pasrah. Saya berikan satu gambaran. Contoh, seorang TKW. Apa artinya TKW? Kepanjangan dari TKW. Tenaga kerja wanita. Iya kan? Tenaga kerja wadon ya, sama boleh. Ternyata bener juga. Biasanya ada di negeri sebelah kan ya. Nah, ada di negeri sebelah. Nah, terus majikannya tuh sedang menginginkan sesuatu dari dirinya. Akhirnya majikannya nutupin pintu semua, tutupin semua, kunci semua, hanya ada berdua. Nah, terus dia lari nggak mau, gitu kan? Dikejar, mepet ke pojok, nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya dia menyerah, gitu kan? Nah, apa itu kalau menyerah tuh? Apa yang dilakukan? Kepanjangan, masih belum paham. Ketika dia sudah terpojokkan, akhirnya dia menyerah kan? Ya udahlah, gitu kan? Menyerah kan? Nah, berarti apa yang dia lakukan? Diem. Diem aja gitu ya. Oh, bisa dipukulin tuh kalau diem. Apa yang dia lakukan? Menuruti kemauannya, iya kan? Menuruti kemauannya, itulah pasrah. Pasrah kepada Allah pun menuruti kemauannya, itu namanya pasrah. Maunya kita sehat, maunya Allah sakit, pasrah nggak? Nah itu mau ngapain lagi? Maunya kita untung dagangnya, maunya Allah rugi. Pasrah kita Pak, mengikuti kemauan Allah, itu yang disebut dengan pasrah gitu. Maunya saya itu, kondisi saya itu A, Allah beri Z, jauh kan? Nggak tanggung-tanggung, maunya A malah dikasih Z, pasrah kita. Nah itu yang disebut mengikuti kemauan Allah. Ketika mengikuti kemauan Allah, suatu ketika Allah akan mengikuti kemauan kita. Itu rumusnya, hukumnya. Nah gitu. Jadi satu, apa yang dilakukan? Al-islamu, berserah diri. Apa tadi? Mengikuti kemauan Allah. Apapun kemauan Allah, ikuti saja. Caranya gitu. Kemudian yang kedua, was-sabru 'alal afati. Sabar terhadap ujian. Sabar terhadap ujian. Kalau anak sekolahan itu belajar sama ujiannya lamaan mana? Lamaan belajar ya. Tapi terasa berat ya kalau pas ujian walaupun seminggu. Nah itu sama. Jadi makanya sabar itu ada batasnya enggak? Ada batasnya. Yang membatasi Allah, karena Allah yang tahu. Murid nggak bisa menentukan, Pak ujiannya 2 hari weh Pak, gitu. Nggak bisa. Kepala sekolah yang menentukan. Seminggu gitu, seminggu mau nggak mau gitu.
Nah gitu, kecuali apa? Kalau mengulang apa? Her. Sudah ditentukan seminggu dia masih ujiannya kunaon? Her. Taeta. Jadi sama kayak gitu. Ya. Jadi cuman kita itu definisi sabar itu biasanya ke sesuatu yang tidak cocok. Gitu kan ya? Yang sabar jangan gitu kan ya. Gitu. Tapi kalau yang cocok enggak. Nah itu, padahal dua-duanya. Sabar itu ketika mendapat musibah dan ketika mendapat kenikmatan. Tetap, cuman beda nama ya. Beda nama. Syukur ketika mendapat nikmat. Sabar ketika diuji. Itu. Padahal dua-duanya adalah ujian. Oke. Kemudian yang ketiga, wa intahauhu az-zuhdu fi ma siwal haqqi azza wa jalla. Yang ketiganya, intahauhu. Intahauhu tuh endingnya. Ending itu nama Pak? Gayanya pakai ending segala. Endingnya apa ending? Akhir cerita. End gitu ya. Gini, end. Akhir cerita. Nah, apa akhir ceritanya? Az-zuhdu. Zuhud. Apa zuhud? Menyederhanakan, sederhana. Gampangnya zuhud itu sederhana. Sederhana kepada siapa? Itu yang harus kita tahu. Az-zuhdu fi ma siwal haqqi azza wa jalla. Itu. Apa itu? Sederhana terhadap apa yang selain Allah. Jadi kalau ke selain Allah sederhana, berarti kalau ke Allah istimewa. Itu yang disebut zuhud. Jadi zuhud itu bukan pakaiannya compang-camping gitu, orang zuhud gitu. Bukan. Zuhud itu sederhana kepada selain Allah, tapi kalau ke Allah istimewa. Gitu, Pak. Ya. Sajadah kita lebih murah apa lebih mahal dari sepatu kita? Itu berarti kalau untuk Allah sederhana. Kebalik gitu. Zuhud itu sederhana untuk selain Allah. Bahkan ada yang nggak pernah beli sajadah seumurnya, nungguin pulang umroh, temennya pulang umroh, pulang haji, nunggu. Ada ya? Ada nggak yang kayak gitu, Pak? Mana orang ngacung nanti aku jadi nungguin temennya pulang umroh, mana sajadah? Nah itu nah, seumur-umur nggak pernah beli sajadah. Itu Pak salah satu contohnya, contoh kecil. Jadi kita istimewa kepada Allah, sederhana kepada yang lain. Ketika Allah memanggil, nah, istimewakan. Itu namanya zuhud. Gitu. Sendal yang dipakai ke masjid itu sama. Nah itu zuhud itu di situ kelihatan. Kalau ke masjid sendal jepit, gitu. Dikasih nama lagi, enggak dikasih nama tapi digunting depannya. Itu apa maksudnya itu? Iya kan, curiga sama teman sendiri. Nah, itu Pak. Sederhana ketika selain Allah, malah kita sederhana kepada Allah. Nah, itu kebalik Pak. Jadi az-zuhdu fi ma siwal haqqi azza wa jalla. Nah itu yang dimaksud. Dan ternyata itu endingnya. Jadi kalau yang dua pasrah sama apa tadi sabar, maka akan punya ending dia zuhud. Ya, begitu waktu sholat tiba istimewa, gitu Pak. Jadi semua perintah-perintah Allah diistimewakan, itu zuhud. Ya, jadi bukan tampilan sederhana, sederhana bukan Pak. Sederhana kepada yang lain, tapi kepada Allah dia mengistimewakan. Tidur malam hari gitu kan, Allah memanggil, istimewakan gitu. Aku mah sederhana weh, zuhud, tidur weh. Jangan gitu ya. Oke. Okay. Terus wa an yastawiya indahu. Sebetulnya banyak Pak. Wa an yastawiya indahu.
agar menyamakan apa yang ada di sisinya. Menyamakan apa yang ada di sisinya. Contoh. Di sini ini salah satu aja, padahal banyak, Pak. Wal ata'u wal man'u, antara pemberian dan penolakan. Ketika kita minta kepada Allah nggak diberi-beri gitu. Bagaimana sikap kita? Tetap enggak? Nah, gitu. Ketika tetap berarti menyamakan. Diberi sama ditolak sama aja gitu. Sama dengan sakit sama sehat. Ketika sehat kita mampu duha 4 rakaat. Ketika sakit tetap 4 rakaat. Itu berarti menyamakan. Nah, orang kalau sudah bisa 2, dia akan bisa sama. Antara emas sama batu koral sama apa beda? Beda banget ya. Berarti belum. Kalau sudah bisa sama tak baru ya. Itu sama. Maksudnya lagi banyak duit sama enggak banyak duit tetap sama. Sama. Ngerti enggak? Ngertilah ya. Itu namanya yastawiya. Gitu. Tetap bisa tersenyum gitu kan. Tetap sholatnya rugi sama untung juga sama. Gitu. Itu berarti wa an yastiya indahu ya. Jadi agar dia sama terhadap apa yang ada di sisinya. Itu ending juga, Pak. Ending dari 2 hal tadi. Fa'idza tamma hadza, maka apabila telah sempurna hal ini, nah gitu. Hal ini telah sempurna, kanallahu ta'ala wara'a dzalika kullihi. Maka Allah ada di belakang hal itu semuanya. Jadi Allah ada di belakangnya. Apa maksudnya Allah ada di belakangnya, Pak? Bapak juga pernah kalimat-kalimat ini dijadikan bahasa sehari-hari. Udah kamu maju nyalonin, aku ada di belakangnya. Tuh apa maksudnya itu? Mendukung lah, bisa juga. Nah itu. Allah pun begitu. Kanallahu ta'ala wara'a dzalika kullihi. Kalau sudah sempurna kita bisa mengamalkan yang tadi, maka Allah ada di belakangnya. Itu yang disebut innallaha ma'as sabirin. Ketika orang menjadi sabar bersama Allah. Nah gitu. Ya. Terus tsumma ya'ti, kemudian akan datang at-tawqi'u. At-tawqi'u itu maknanya ketetapan atau keputusan. Akan datang keputusan minhu dari Allah bil imarati wal wilayati alal khalqi. Akan datang keputusan dari Allah bil imarati. Imaroh. Nah, kita akan mampu memimpin wal wilayati dan kewalian. Kewalian berarti tinggi ya, Pak ya. Alal khalqi. Alal khalqi terhadap manusia. Cuman tidak ngomongnya anas, tapi khalqi berarti seluruh makhluk gitu. Jadi seluruh makhluk itu akan merasakan kepemimpinannya gitu. Perlindungannya gitu terhadap orang seperti tadi. Bahkan di sini dijelaskan kullu man ra'ahu, setiap orang yang dia melihatnya yantafi'u bihi, bermanfaat dengannya, merasa kehadiran dia itu dibutuhkan. Ngerti ya? Nah, kenapa? Lihaibatillahi ta'ala wa nuruhu al-mutalabbisu bihi. Lihaibatillahi, karena kilauan cahayanya karena kilauan sinarnya Allah, wa nuruhu, dan cahayanya Allah, al-mutalabbisu bihi, yang melekat padanya. Gitu. Ngerti kan ya tadi Allah itu baik, Allah itu pemaaf, bener nggak? Kalau kita melekat sifat-sifat itu kepada kita, berarti kita juga masuk bagian, Pak. Allah itu pemaaf nggak? Pemaaf. Kita kadang-kadang masih ada sisa, Pak. Udah baikan belum? Udah.
Udah sering ngobrol kemarin juga makan bareng sama saya gitu. Malah berduaan segala, naik motor, tapi nggak kayak dulu. Nah itu sisanya itu, tapi nggak kayak dulu saya. Nah itu berarti belum seperti Allah. Allah pemaaf betul-betul. Ketika Allah mengampuni hambanya, nol. Gitu kan? Nah makanya tadi kalimat pertama yang saya bawakan, kullu man yasluhu qalbuhu lillahi azza wa jalla yakunu ma'ahu ad-dunya wal akhiratu gitu. Jadi kalau kita sudah lurus hatinya dengan Allah, maka dunia dan akhirat bersamanya. Kalau bersamanya itu di mana? Beriringan. Iya kan? Nah, itu. Dunianya gampang, akhiratnya pun gampang. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cukup ya? Gak apa-apa lah segini. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Jadi ringkasnya gitu kan, ringkasnya ketika kita pengen apa yang ada di hati kita sesuai dengan apa yang ada di Lauhul Mahfuz, berarti yang kita lakukan pertama adalah belajar pasrah gitu kan, terus belajar sabar. Maka ending dari keduanya kita akan mendapatkan sikap zuhud dan sikap sama dengan perbedaan yang selalu ada, fakir sama kaya gitu, sehat sama sakit, lagi ada sama lagi tidak ada, keduanya akan terasa sama itu ya. Itu ending dari keduanya. Nah ketika kita sudah sempurna seperti itu, maka Allah ada di belakangnya itu mudah-mudahan kita bisa seperti itu, amin ya. Dikit sedikit kita cukup baca ulang ya, ngalap barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra'u sirruhu ma lahu fil lawhil mahfudhi thumma yutli'u al qalbu ala dzalika ibtida'u hadzal amri al islamu was sabru alal afati wa intahauhu az-zuhdu fi ma siwal haqqi azza wa jalla wa an yastawiya indahu wal ata'u wal man'u fa idza tamma hadza kana Allah ta'ala wa ra'a dzalika kullihi thumma ya'ti tawqi'u minhu bil imarati wal wilayati 'alal khalqi kullu man ra'ahu yan tafi'u bihi li haibatillahi ta'ala wa nuruhu al-mutalabbisu bihi kullu man yasluhu qalbuhu lillahi azza wa jalla yakunu ma'ahu ad-dunya wal akhiratu. Shadaqallahul azim. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.